Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Wardiansyah Putra Asanu insya Allah akan memaparkan materi saya tentang pentingnya pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari temanya saya ini, nanti ada 4 aspek yang insya Allah akan kita membahas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan integrasi, jadi nanti akan dibahas ruang lingkup integrasi itu seperti apa dari segi pengertian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan media. Media itu seperti apa, kemudian peranan media di dalam pembelajaran itu seperti apa, nanti insya Allah akan kita bahas. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan teknologi. Serta yang keempat yaitu berkaitan dengan pembelajaran. Itu terkait ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, ini sebagai pendahuluan ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dan media merupakan 2 hal yang harus dipadukan. Tujuannya apa? Agar tercipta suasana belajar yang mendukung dan kondusif, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar baik yang bersifat abstrak maupun konkret dalam proses belajar mengajar. Nah, makanya teman-teman, kalau kita lihat dari segi istilah ya, pembelajaran itu saya artikan bahwa suatu usaha yang dilakukan untuk membuat orang lain mau melakukan proses belajar. Nah, tentunya dalam melakukan usaha untuk membuat orang mau belajar itu teman-teman tentunya tidak mudah, membutuhkan usaha yang keras. Kemudian kita harus membuat metode yang baik. Kemudian kita mampu untuk membuat stimulus, rangsangan kepada orang yang mau belajar itu untuk bagaimana mereka bisa termotivasi untuk melakukan proses belajar. Makanya di dalam pembelajaran atau di dalam proses kita mau membuat seseorang untuk mau belajar, penting sekali ada peranan media. Makanya perlu dilakukan integrasi itu antara pembelajaran dan media, sehingga proses belajar itu akan terasa nyaman. Proses belajar itu akan terasa lebih mudah untuk dilaksanakan. Makanya teman-teman, pembelajaran dan media itu sebagai pernyataannya saya katakan bahwa 2 hal yang harus dipadukan. Tujuannya apa? Agar pembelajaran itu bisa kondusif, kemudian bisa efektif, dan tentunya berjalan sesuai dengan indikator yang kita harapkan. Itu yang pertama teman-teman sebagai pendahuluannya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan teknologi dan media. Nah, saya kira ini juga sangat penting ya. Teknologi dan media pembelajaran harus disatukan di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran, media pembelajaran, dan teknologi harus diintegrasikan menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga saling mendukung dan melengkapi agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, aktif, efektif, efisien, interaktif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik bisa mendapatkan pengalaman belajar baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Jadi pada intinya, teknologi juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses kegiatan belajar, begitupun juga dengan media. Nah, lebih efektif lagi apabila kedua unsur ini dilakukan integrasi, ya, disatukan, sehingga bisa melahirkan sesuai dengan indikator yang kita harapkan. Apalagi teman-teman, di dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang yang kita rasakan ini, saya kira teknologi memiliki peranan yang sangat urgent ya, penting sekali. Makanya proses belajar daring
itu sangat membutuhkan peranan dari teknologi. Berada peserta didik ataupun jenjang mahasiswa, kita berada pada titik yang berbeda, tetapi dengan adanya peranan alat teknologi ini, kemudian seolah-olah kita itu seperti berada pada satu ruangan secara bersamaan. Makanya teman-teman, saya kira teknologi pada zaman modern seperti sekarang ini penting sekali untuk dilakukan integrasi di dalam proses kegiatan belajar, sehingga bisa memudahkan dalam aktivitas belajar itu sendiri. Jadi tidak asing lagi saya kira istilah alat-alat teknologi seperti handphone, itu sudah sangat familiar di telinga peserta didik ya. Jangan pun peserta didik, anak-anak yang berusia 1 tahun 2 tahun saya kira sudah sangat akrab dengan alat-alat teknologi berupa handphone ya. Salah satu contoh misalnya handphone ini, saya kira jangan pun mengenal, bahkan mengoperasi pun mereka sudah mampu untuk melakukannya. Makanya sangat penting untuk dilakukan integrasi antara teknologi dan juga media di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan proses belajar mengajar. Yang pertama kita bahas dulu nih terkait dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Nah teman-teman, ini mirip-mirip tapi sebenarnya secara maknanya itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Belajar itu saya katakan sifatnya lebih universal ya, artinya lebih global. Tetapi kalau mengajar itu secara spesifik ya, secara khusus. Kenapa? Belajar itu mampu dilakukan dan boleh dilakukan oleh siapa saja orangnya. Jadi tidak terikat secara umum ya, secara menyeluruh dia mampu dilakukan oleh siapapun orangnya. Tetapi kalau proses pengajaran atau mengajar ini khusus, terikat dengan syarat-syarat tertentu. Katakanlah pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Ketika ada yang melakukan proses pengajaran atau yang kita kenal dengan guru, itu mereka sudah terikat dengan persyaratan-persyaratan dan kualifikasi tersendiri. Begitupun juga dengan pada tingkatan universitas atau sekolah tinggi dan lain sebagainya. Atau yang kita kenal dengan tenaga pengajarnya adalah dengan istilah dosen. Dosen ini tentunya teman-teman memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri sehingga sifatnya itu lebih khusus. Tidak semua orang bisa menjadi tenaga pengajar atau mengajar pada satu jenjang tersendiri. Makanya jika kita bergerak di dalam bidang pendidikan, istilah proses belajar mengajar ini tidak asing lagi. Jadi kita kenal juga proses belajar mengajar ini dengan istilah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kita tahu pada gambarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar itu tidak selamanya membawa peserta didik ke benda atau objek atau peristiwa sebenarnya, atau sebaliknya, membawa benda atau objek peristiwa sebenarnya kepada peserta didik. Itu poin pentingnya teman-teman. Jadi ketika kita ingin belajar tentang cara tawaf yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus kita pergi di Mekah, ya kan? Harus berada di depan Ka'bah baru kita kemudian melaksanakan tawaf. Itulah baru kemudian dikatakan sebagai belajar. Tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya dengan alat dan media seadanya bisa kita gunakan sebagai bentuk ilustrasi ya, sebagai gambaran seolah-olah kita sedang berada di depan Ka'bah melaksanakan proses tawaf. Nah, itulah kemudian bisa juga dikatakan sebagai kegiatan atau proses belajar mengajar. Itu gambaran kecilnya seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berkaitan dengan media pembelajaran. Jadi kata media berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan supaya dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Contohnya seperti buku, film kaset,
film bingkai, dan banyak sekali ya teman-teman, saya kira contoh-contoh daripada media pembelajaran itu. Pada intinya seperti ini teman-teman. Media pembelajaran itu adalah satu alat ya, atau berupa bahan yang digunakan oleh guru atau tenaga pendidik untuk memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi sebenarnya dengan adanya media itu memberikan kemudahan kepada guru dan juga memberikan kemudahan kepada peserta didik. Sebagai contoh teman-teman, ketika saya ingin memberikan materi akidah akhlak kepada peserta didik, saya ingin memberikan pengetahuan kepada peserta didik ini, ciri-ciri daripada akhlak tercela itu seperti apa saja. Maka di sini ketika saya menggunakan media berupa penggunaan media video, katakanlah seperti itu. Ya, ketika saya menggunakan media video, maka di sini saya cukup menayangkan video itu, kemudian peserta didik menyimak, dan saya hanya memberikan arahan bahwa inilah kategori daripada perilaku atau akhlak-akhlak tercela. Jadi fungsi guru pada saat dihadirkan sebuah media pembelajaran itu hanya sebagai fasilitator saja. Maka di sini saya kira peran media itu sangat penting di dalam proses kegiatan belajar. Kenapa? Karena media adalah satu kemudahan yang diberikan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar. Maka poin pentingnya adalah teman-teman, di dalam proses pembelajaran harus ada pertimbangan dari seorang guru di dalam memberikan media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pertimbangan apa saja yang harus dipersiapkan? Di antaranya yang pertama yaitu tentang ketepatan media, dengan tujuan agar pengajaran itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Jadi ada relevansi ya antara media yang akan digunakan dengan isi materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Jadi jangan sampai media yang susah untuk didapatkan, tetapi dengan media yang mudah untuk ditemui dan didapatkan, sehingga bisa digunakan oleh peserta didik dan sangat familiar dengan peserta didik dan juga guru itu sendiri. Yang keempat ya, diantaranya keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi jangan sampai media-media yang kita gunakan itu tidak sesuai, kita tidak memahami, kita tidak mengerti tentang tata cara penggunaannya. Itu juga harus diperhatikan oleh tenaga pendidik atau guru itu sendiri. Yang kelima diantaranya adalah tersedia waktu untuk menggunakannya. Jadi ada manajemen waktu. Jangan sampai dengan media ini menguras waktu yang sangat banyak di dalam mengoperasikannya. Itu saya kira sangat penting, diantaranya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya sangat banyak sekali, tetapi setidaknya gambaran kecilnya seperti itu yang harus dipertimbangkan oleh guru, sehingga penggunaan media di dalam proses kegiatan belajar itu dapat berjalan dengan baik. Itu terkait media. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Jadi kata teknologi, seperti yang saya sudah katakan pada pendahuluan tadi, ini sudah tidak awam lagi ya di telinga kita. Jadi teknologi itu berasal dari istilah tekne, yang berarti seni atau keterampilan, atau juga kata lainnya skill. Jadi teknologi sebagai barang buatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan manusia agar lebih efisien dan bertujuan. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan cara dan sumber belajar apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Nah, ini pernyataan ini saya kira saya sangat setuju sekali ya, sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kenapa? Apalagi COVID-19 ini, peranan dari teknologi itu sangat penting sekali. Makanya seperti yang saya sudah katakan bahwa
daring, dengan pembelajaran daring, teknologi memiliki peranan yang sangat penting, tidak terikat dengan keberadaan kita. Jadi dengan menggunakan handphone, ya kan, salah satu alat teknologi, dengan laptop, ini semua akan terasa mudah dengan kita seolah-olah sedang bertatap muka. Saya kira seperti itu ya teman-teman, teknologi pembelajaran terkait pengertiannya. Kemudian yang keempat yaitu berkaitan dengan integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Saya kira itu terkait gambaran integrasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Ya, teman-teman, kita bisa baca bersama ya pernyataannya di bawah slide ini, yaitu sajian multimedia berbasis komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi pada intinya, integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran itu ketika kita melakukan sebuah mengkombinasikan antara tiga aspek ini, teman-teman, saya kira sangat penting sekali. Kenapa? Karena akan memudahkan seorang guru dalam memberikan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Begitupun juga dengan peserta didik akan menjadi mudah bagi peserta didik dalam menerima setiap informasi atau materi-materi yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Nah, sebagai contoh teman-teman, ketika saya ingin mengintegrasikan media dan teknologi di dalam pembelajaran pada mata pelajaran, katakanlah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, indikatornya saya menginginkan siswa itu mampu memahami kaidah-kaidah tajwid atau mampu membedakan dari sisi makhorijul hurufnya. Nah, maka dengan kondisi seperti ini teman-teman, saya melakukan integrasi media dan teknologi di dalam pembelajaran dengan menggunakan media-media atau alat-alat teknologi yang sudah familiar di telinga kita. Misalnya, sebenarnya dengan laptop pun atau komputer pun bisa. Tetapi ambil contoh yang paling sederhana teman-teman. Dengan alat komunikasi berupa atau alat teknologi berupa handphone, ya kan? Handphone saya kira di antara peserta didik semuanya sudah mengetahui. Nah, ketika kita menggunakan handphone, sebenarnya kita sudah tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, artinya tidak memprioritaskan Al-Quran yang cetakan, kan gitu teman-teman. Biasanya kan kalau kita ketika ingin tahsin Al-Quran ya, ingin membenahi dari segi bacaan, kalau masa-masanya saya kira teman-teman kita masih semasa ya. Dulu kita perlu membawa Al-Quran dari rumah, kemudian ketika guru membuka, kita juga membuka Al-Quran cetakan itu, kemudian baru kita disuruh membaca satu persatu. Tetapi pada zaman sekarang ini teman-teman, dengan menggunakan alat teknologi HP, itu sudah difasilitasi media-media yang berupa software, aplikasi. Aplikasi ini kan merupakan media berupa Al-Quran digital. Kita cukup masuk ke Play Store, kemudian kita klik Al-Quran digital, ya, kita download, kemudian dengan Al-Quran digital itu kita buka, dan sangat memudahkan kita dengan menggunakan alat teknologi berupa handphone, sudah tersedia medianya dan memudahkan kita dalam proses kegiatan belajar. Nah, itu teman-teman saya kira itu adalah contoh
dari salah satu integrasi media dan teknologi dalam proses kegiatan belajar. Atau guru juga bisa mendownload berupa Al-Quran digital, kemudian ditayangkan dari proyektor, kemudian berupa gambaran besar. Dari gambaran itu kemudian siswa disuruh untuk menyimak bacaan-bacaan daripada Al-Quran digital yang ditayangkan di di depan siswa atau peserta didik itu sendiri. Nah, saya kira ini bagian contoh kecil dari integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya, beberapa bentuk penggunaan komputer sebagai multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini meliputi yang pertama, penggunaan multimedia presentasi. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Jadi penggunaan multimedia presentasi ini idealnya memang membutuhkan peserta didik yang cukup banyak gitu, karena dia ruangannya lebih ruang lingkupnya itu lebih besar, sehingga membutuhkan grup belajar di atas 50-an orang. Kemudian yang kedua ada CD multimedia interaktif. Nah, CD multimedia interaktif ini dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama komputer. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya multimedia drills, model tutorial, model simulasi, model games, interaction, dan lain sebagainya. Saya kira gambaran kecilnya seperti itu dari CD multimedia interaktif ya teman-teman. Teman-teman bisa coba membaca pada PPT saya ini. Kemudian ada juga video pembelajaran. Jadi video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Video ini bersifat interaktif, tutorial, membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Nah, ini saya kira sudah familiar juga ya ketika guru menayangkan video melalui laptop yang disambung dari proyektor untuk ditayangkan di hadapan peserta didik, itu sudah biasa teman-teman. Nah, ini cukup efektif juga dan sudah sangat familiar di kalangan peserta didik milenial saat ini. Ya, selanjutnya teman-teman, terkait integrasi media dan teknologi dianggap penting karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, memperjelas pesan yang disampaikan guru dapat ditampilkan dengan mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan dengan menggunakan media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pelajaran yang relevan. Misalnya rancangan grafis dan animasi pada media teknologi komputer yang menyangkut sekaligus visual dan audio. Saya kira cukup jelas ya, yang sudah saya contohkan sebelumnya teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu menghasilkan media dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran, seperti presentasi dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Jadi bisa memberikan conclusion ya, kesimpulan dari hasil presentasi menggunakan media berupa aplikasi-aplikasi software ya, kayak Microsoft Word. Kita bisa langsung mengetik tanpa harus mencatat dengan pulpen dan lain sebagainya. Itu saya kira manfaatnya bisa memudahkan bagi peserta didik ataupun pendidik itu sendiri. Yang ketiga, menghasilkan pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seperti menggunakan CD interaktif dengan media teknologi komputer. Ini juga cukup jelas. Yang keempat, membimbing peserta didik memahami sebuah materi melalui visualisasi yang terlihat dengan panca indera. Saya kira ini juga cukup jelas manfaatnya. Yang kelima, manfaatnya peserta didik secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai dengan media yang digunakan. Nah, ini tergantung dari inovasi guru itu sendiri.
Ketika dia ingin media itu juga digunakan oleh peserta didik, boleh-boleh saja, atau dia hanya memfasilitasi, dia sebagai fasilitator dan menyediakan semua media-media itu untuk digunakan oleh peserta didik tanpa peserta didik harus mencari media-medianya. Yang keenam, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas dengan cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum yang ada. Yang kedelapan, manfaatnya akan membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya proses pembelajaran itu siswa akan terasa lebih aktif, ya, actionnya lebih banyak, ya, sesuai dengan kurikulum kita lah ya. Indikator dari kurikulum K13 ini memang menuntut peserta didik harus lebih aktif kan gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi apa-apa saja yang menjadi kebutuhan siswa dalam proses kegiatan belajar. Baik, yang selanjutnya, yang ke-8, ini kebalik ya, tapi nggak masalah. Pada intinya poin yang ke-8 itu, jika teknologi digunakan secara efektif sebagai perangkat untuk berkreasi, maka peserta didik akan memiliki keluasan lebih menjadi kolaboratif dan reflektif dibandingkan dengan di dalam kelas tanpa teknologi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman pada poin yang ke-8. Jadi teknologi itu sebenarnya bisa memberikan rangsangan semangat peserta didik dalam belajar. Itu poin yang ke-8. Yang ke-9, manfaatnya adalah integrasi teknologi dan media mampu memberikan peserta didik pengalaman baru kepada para peserta didik untuk mengenalkan penggunaan teknologi serta membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Yang ke-10, manfaatnya akan membuat peserta didik senang dan rileks dalam belajar, di mana hal tersebut membuat peserta didik mudah dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan. Saya kira cukup jelas ya manfaat-manfaat yang telah saya paparkan tadi teman-teman. Selanjutnya adalah berkaitan dengan relasi pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Kita baca pernyataannya dulu. Jadi saat ini peran guru beralih dari sebelumnya sebagai pihak tunggal yang memiliki otoritas pengetahuan dan informasi menjadi pihak yang berfungsi sebagai fasilitator bagi peserta didik dan memandu mereka dalam proses belajar mengajar. Peran peserta didik berubah dari sifatnya pasif menjadi partisipan yang aktif dalam proses belajar mengajar. Teknologi digunakan guru untuk menggambarkan dan mendukung materi pendidikan. Jadi relasi pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran bisa dikatakan adalah relasi yang harmonis, yaitu hubungan yang bersangkut paut sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian. Nah, jadi pada intinya seperti itu ya teman-teman, tujuan dari melakukan integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran itu relasinya adalah untuk menciptakan suasana yang selaras, kemudian serasi, atau bisa menciptakan suasana yang harmoni. Kurang lebih seperti itu teman-teman, gambaran umumnya dari relasi pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan contoh pengintegrasian media dan teknologi. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman ya, dengan istilah yang mungkin baru kita dengar. Yang pertama yaitu simulation based learning. Nah, ini adalah sebuah strategi teman-teman. Jadi strategi pembelajaran yang dimana peserta didik itu diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang dipelajari. Sebagai contoh misalnya ketika pada mata pelajaran fikih ya, siswa diminta untuk pada praktek materi tentang sholat ya, siswa diajarkan secara teoritis ya untuk menghadirkan suasana khusyuk. Jadi pada pelaksanaan sholat itu harus menanamkan nuansa khusyuk di dalam pelaksanaan sholat. Maka di sini tidak hanya berupa teoritis saja,
tetapi siswa juga dituntut untuk bisa mengalami suasana yang berupa khusyuk itu sesuai dengan kenyataannya. Makanya dalam pembelajaran ini dia bersifat aplikatif ya. Strategi ini sifatnya aplikatif, tidak hanya teoritis saja. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktek sholat, dan pada praktek sholat itu diusahakan peserta didik konsentrasinya kepada aspek yang diinginkan oleh guru atau indikatornya, yaitu menghadirkan kekhusyuan di dalam pelaksanaan sholat. Jadi betul-betul strategi ini dituntut siswa itu bisa mengalami suatu peristiwa yang dipelajari oleh mereka. Itu ya contoh dari stimulation based learning. Yang kedua ada research based learning. Nah, ini juga dalam artian yang lain, yaitu pembelajaran berbasis aneka sumber. Jadi pembelajaran ini teman-teman, guru itu memberikan berbagai macam sumber kepada peserta didik. Jadi aneka sumber lah. Guru sebagai fasilitator, dalam artiannya seperti itu. Guru memfasilitasi semua aneka sumber, baik itu sumber yang cetak ataupun yang non cetak. Jadi setelah itu kemudian siswa disuruh untuk memilih dari sumber-sumber yang sudah disediakan oleh guru, yang disesuaikan dengan materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru di dalam kegiatan belajar itu. Jadi enak, ini memberikan kemudahan kepada peserta didik, guru yang lebih berperan aktif untuk mencari sumber-sumber ini. Ya, itu adalah strategi dari research based learning. Kemudian ada drill dan praktis ya, ini latihan gitu kan. Saya kira ini juga ya, metode drill ini juga atau metode praktik ini juga sering kita lakukan ya teman-teman. Selaku pendidik mungkin sering kita gunakan juga dengan menggunakan metode pembelajaran drill ya, dimana ketika kita ingin mengajar tentang membuat siswa mampu membaca Al-Quran dengan tilawah, dengan nadhum-nadhum yang indah ya kan, dengan tilawatul Quran, dengan bacaan yang indah, dengan lagu yang indah. Nah, itu kita perlu menggunakan metode praktis atau drill, latihan, yaitu mungkin guru bisa langsung talaki dengan siswa bisa talaki bersama guru, atau misalnya guru menggunakan media atau media berupa handphone, kemudian alat teknologi berupa handphone, kemudian medianya yaitu menggunakan aplikasi recording kan, kemudian direcordlah suara guru dan digunakan oleh peserta didik untuk bahan praktisnya, latihan. Jadi baik di sekolah pun bisa digunakan, untuk latihan di rumah pun juga bisa. Saya kira seperti itu ya gambaran dari strategi drill atau praktis. Kemudian presentasi, nah ini saya kira kita sudah tahu lah ya gambaran kecil presentasi seperti apa. Ada juga metode diskusi, ini juga saya kira sudah kita memahaminya. Belajar kelompok, ini juga kita sudah memahami, dan juga permainan. Jadi ya permainan-permainan yang islami pun juga sudah disediakan di dalam sebuah komputer atau laptop atau alat telekomunikasi berupa handphone ini sudah difasilitasi segala bentuk media ya. Tinggal kita buka Play Store-nya, kita download. Saya kira sudah ada banyak bentuk media yang bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi sudah mudah sebenarnya teman-teman. Di dalam kegiatan belajar itu kita menggunakan media dan juga teknologi. Ya, makanya perlu sekali untuk dilakukan integrasi berupa media dan teknologi di dalam pembelajaran. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam penyampaian saya terkait pembahasan ini ada manfaatnya, dan jika ada kekurangannya mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.